Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini itu tepatnya pukul setengah 6 pagi. Karena aku bangunnya kesiangan. Menurut aku sih setengah 6 itu kesiangan ya teman-teman. Soalnya biasanya itu aku bangunnya jam 4, jam 5. Ya ini malah setengah 6. Mungkin karena hujan jadi tidurnya itu semakin enak. Dan dipersingkat saja, tadi itu meskipun hujan aku tetap belanja ya teman-teman. Belanja buat masak, buat isi perut biar gak keroncongan. Tiba-tiba saja aku ingin sekali masak sambal ikan peda. Jadi tadi itu aku beli ikan pedanya yang ukuran besar satu bungkus. Dan yang satu bungkus lagi itu ukurannya kecil. Soalnya ikan peda yang ukuran besarnya itu sudah habis. Tinggal satu bungkus. Jadi aku beli yang kecil saja buat tambahan ya teman-teman. Nah di sini itu aku lagi ngebersihin ikan pedanya. Aku buang isi perutnya dan juga kepalanya. Duri-durinya juga aku buang. Supaya pas kita makan itu nggak capek-capek milihin durinya. Pokoknya ngebersihin ikan peda itu lama sekali. Belum kita belah-belah, terus kita buang durinya, kepalanya, isi perutnya. Apalagi kalau ngebersihin pas ikan pedanya kecil seperti pokoknya ini. Pokoknya butuh banget kesabaran. Kadang juga pas ngebersihin seperti ini, tangan aku kena durinya. Ya namanya aja ngebersihin ikan pasti ada kendalanya dong. Itu sih kalau aku pingin masak ikan pedanya aku sambal. Tapi kalau ikan pedanya aku goreng, nggak usah aku belah-belah, cukup aku buang kepala dan isi perutnya. Ya namanya aja pingin makan enak dan pingin gak ribet pas makan. Jadi perlu kesabaran kalau pas lagi ngebersihin ikan pedanya ya teman-teman. Lanjut setelah selesai belah-belah ikan pedanya, setelah itu ikan pedanya aku cuci sampai bersih. Kemudian ikan pedanya yang ukuran besar itu aku potong-potong seperti ini. Karena kebesaran jadi aku potong-potong saja ya teman-teman. Kalau yang kecil sih aku biarin utuh, nggak aku potong-potong. Setelah itu ikan pedanya aku siram pakai air panas. Tujuannya itu supaya kuman-kuman dari ikan pedanya itu mati dan juga bisa ngurangin rasa asin dari ikan pedanya. Setelah itu aku diamkan beberapa menit saja untuk ikan pedanya. Dan di sisi lain aku juga mau goreng tempe. Maaf ya teman-teman, mungkin pencahayaan dari video aku terlalu nggak enak dipandang. Mungkin karena di luar itu masih hujan. Jadi cuacanya itu sangat mendung, nggak ada matahari yang terlihat. Terus lagi lampu di dapur aku itu warnanya kuning. Jadi seperti inilah bentuk cahaya dari video aku ya teman-teman. Ya nggak apa-apa dong, yang penting masih terlihat tuh kan, kelihatan aku goreng cabai, ada bawang merah juga dan juga tomat. Ini merupakan bahan yang mau aku buat sambal ikan pedanya. Untuk sambal ikan pedanya ini nggak aku tambahkan terasi, cukup bahan yang sudah aku sebut tadi ya teman-teman. Tapi seselera sih, kalian tambahin terasi juga nggak apa-apa ya, terserah kalian. Dan dipersingkat saja airnya, bumbunya pun halus. Kemudian aku masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak yang panas. Terus dionseng-onseng supaya matangnya merata. Kemudian setelah bumbunya matang, lanjut aku masukkan ikan peda yang sudah aku rendam pakai air panas tadi. Setelah itu aku tambahkan air secukupnya saja. Dan juga nggak lupa aku tambahkan garam sedikit saja. Juga aku tambahkan gula dan juga penyedap rasa. Terus aku aduk-aduk supaya bumbunya itu meresap. Dan ditunggu sampai airnya benar-benar menyusut ya teman-teman. Nah ini dia, airnya pun sudah menyusut. Tanda bahwa sambal ikan pedanya sudah matang. Lanjut, ini dia masakan aku masih belum kelar. Di sini aku lagi bersihin labu siam. Untuk labu siamnya aku cuma beli satu. Soalnya suami dan anak aku itu nggak begitu suka sama labu siam. Jadi aku belinya cuma satu aja. Sebenarnya sih mau aku kukus saja labu siamnya, tapi nggak jadi. Tiba-tiba saja aku pingin sayur bening labu siam. Nah di sini aku lanjut lagi ngebersihin labu siamnya. Aku iris-iris bagian tengahnya, soalnya bagian tengahnya itu kayak ada kulitnya. Cukup seperti itu saja. Kemudian setelah aku bersihin dari kulitnya, setelah itu aku cuci bersih labu siam. Soalnya labu siam itu kayak ada getahnya. Tapi sih getahnya itu cuma sedikit dan juga nggak gatel kok teman-teman. Jadi itu pas ngebersihin labu siamnya itu harus benar-benar bersih ya teman-teman. Wah tiba-tiba saja api kompornya menyala. Terlebih dahulu ini aku mau ngerebus air buat masak sayur bening labu siam. Dan seperti biasa nggak lupa juga aku tambahkan bawang merah. Untuk sayur bening labu siamnya ini nggak aku tambahkan tomat karena aku lupa ya teman-teman. Lanjut setelah airnya mendidih, aku masukkan labu siamnya. Dan juga nggak lupa aku tambahkan penyedap, garam dan gula. Dan nggak terasa ternyata sudah di akhir video. Terima kasih buat teman-teman aku yang selalu setia nonton video aku. Ya meskipun ada yang ngebosenin, semoga menjadi inspirasi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.